Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membuktikan ini ada satu alat ya, yang namanya Vinci Flutter ya, yang langsung kita colok ke listrik ya. Dia di sini langsung dicolok ke listrik dengan menggunakan charger. Ya. Kenapa saya pilih ini? Karena putarannya sangat stabil ya. Dan hari ini kita mau buktikan bahwa dengan satu flutter listrik ini, Vinci flutter listrik ini, kita bisa membuat aneka jenis kopi dan membuat aneka jenis kue ya. Dan di sini saya sudah siapin semua bahan-bahannya. Nah, yang pertama nanti kita akan buat kopi dalgona. Saya akan menggunakan kopi bubuk ini ya, kopi instan ya. Nantinya akan kita padukan dengan susu ya. Ini sudah ada susu full cream. Kemudian di sini ada gula pasir juga ya. Ini ada gula pasir ya, nantinya untuk dicampurkan dengan bubuk kopi pada saat kita membuat dalgonanya. Kemudian di sini saya ada juga kopi saset 3-in-1 ya, yang sudah ada susunya. Ada susu, ada gula. Nanti ini akan kita buat kopi latte. Ada air putih. Kemudian di bagian sebelah kanan sini, di sini sudah ada telur ya. Disiapin telur, ada mentega ya. Kemudian sini ada meses ya. Ini ada meses ya. Kemudian di sini ada keju ya. Ini ada gula halus ya. Ini gula halus ya. Kemudian di sini ada terigu ya. Kemudian kita ada alat untuk membuat cetakan untuk martabak mininya ya. Dan di sini ada kompor listrik yang kita gunakan ya, yang nanti untuk membuat kopinya dan untuk membuat kuenya ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan bahwa apa benar satu alat ini bisa membuat aneka jenis masakan dan minuman ya. Dan bagi ibu-ibu yang ada di rumah, alat ini wajib Anda miliki, karena dengan satu alat ini saja Anda bisa membuat sarapan pagi, membuat omelet, ataupun membuat jenis aneka kue. Itu semua nanti dengan menggunakan alat ini. Dan juga bisa membuat minuman untuk yang tercinta ya, bisa buatin suami, anak ya, yang senang minum kopi. Nanti kita bisa buatin latte, dengan kita bisa juga buatin dalgona. Oke, jadi yang pertama kita akan praktek dulu untuk membuat kopi latte. Kita pertama kali akan buat kopi dalgona ya. Oke. Jadi kita akan gunakan beberapa saset ya, karena kebetulan ini saya beli dapatnya yang sasetannya. Nanti ini isinya hanya 2 gram ya. Nanti kita akan isi beberapa ya, sehingga menghasilkan buih yang cukup banyak ya untuk kopi dalgonanya. Oke. Nah, ini saya akan gunakan 8 gram ya, karena satunya 2 gram. Saya akan pakai 8 gram untuk saya masukkan ke sini ya. Akan kita aduk nantinya di sini. Oke. Satu.
Ya, jadi total ini ada 8 gram kopi bubuk ya. Ini adalah kopi bubuk Robusta blend ya, yang saya gunakan. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sedikit gula ya. Saya tambahkan gula 1 sendok teh ya. Saya gunakan sendok teh ya. Jika ada yang lebih suka untuk lebih manis, bisa ditambahkan. Ini saya tambahkan cukup 1 sendok teh. Kemudian saya tambahkan air putih ya. Saya akan tambahkan air putih sebanyak 30 ml ya. Ini sekitar 50 ml ya. Sekitar 50 ml air yang saya tambahkan. Ini saya menggunakan kebetulan air dingin ya. Nah, kondisinya udah seperti kayak gini ya. Sudah kita campur. Nah, sekarang tinggal kita buat buihnya dengan menggunakan alat ini. Nah, ini kita bisa atur kecepatannya. Oke. Sekarang kita tinggal membuihkan ya. Nah, ini buihnya langsung jadi ya. Cepat sekali ya. Nah, pada saat membuih seperti ini kita bisa atur kecepatan daripada putarannya ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Buih dalgona kita udah jadi ya. Ya, bisa dilihat ya. Ini buih dalgonanya benar-benar udah jadi ya. Ciri khas daripada dalgona ketika kita miringkan dia tidak akan berubah ya. Jadi benar-benar sudah membuih ya. Nah, ini lengket ya. Ya. Langsung membentuk buihnya ya. Jadi dengan alat ini kita dengan mudah sekali untuk membuat kopi dalgona. Oke. Dan ini alat sangat mudah sekali. Ketika kita akan pakai untuk yang lain, kita bersihkan, kita tinggal celupkan ke dalam air ya, sehingga alat ini langsung bersih ya. Jadi sangat mudah untuk dibersihkan, untuk kita gunakan ke yang lainnya ya. Dan ini ada saya menggunakan stand ya, jadi ketika saya habis saya gunakan, saya dengan mudah untuk menaruhnya gitu ya. Nah, sekarang saya tinggal membuat kopi dalgonanya. Ciri khas kopi dalgona ya, kita cukup menggunakan susu full cream ya. Kemudian susu full cream ini nanti kita taruh di bagian ini, setengah dari gelas ini ya. Kita taruh setengah dari bagian gelas ini, dan di bagian atasnya akan kita berikan untuk foam kopinya ya. Nah, ini sekarang kita coba tambahkan foamnya ya, karena ini udah memfoam. Ketika kita turunkan,
itu benar-benar membentuk seperti ini ya. Lihat ya. Bisa dilihat kopi dalgonanya. Ya. Jadi kopi dalgona kita udah jadi ya. Ini dia kopi dalgona kita ya. Jadi dengan satu alat ini ya, dengan cepat kita bisa menyajikan sesuatu ya. Teman-teman hanya butuh beberapa menit untuk bisa membuat kopi dalgona ya, siap tersaji kopi dalgonanya ya. Jadi pembuktian pertama kali yang kita bisa berikan dengan cara seperti ini ya. Jadi kopinya bisa dilihat ya, ini dalgonanya ya, dia sangat halus buihnya ya, benar-benar sangat halus ya, untuk membuat kopi dalgona. Oke, kopi dalgona kita jadi. Selanjutnya kita akan buat kopi latte ya. Dengan alat yang sama kita akan membuat kopi latte. Nah, kopi latte ini cara pembuatannya pembuatan terbalik dengan dalgona ya. Kalau dalgona kopinya yang kita buihkan, susunya kita taruh di bawah ya. Nah, sekarang untuk membuat latte itu kita balik ya. Ini saya ada kelebihan di sini ya. Saya ingin ngaduk dulu sementara ya. Membuat kopi latte itu prosesnya sederhana sekali ya, dimana kita menggunakan kopi. Anda bisa menggunakan kopi saset dari mana saja yang Anda suka ya. Yang pertama kali ini saset 3 in 1 ya, yang kita masukkan ke sini ya, 1 saset. Ini saya akan buat latte ya. Nanti kita sajikan dalgona dan latte-nya seperti ini. Kemudian ini untuk membuatnya lebih ini saya tambahkan sedikit susu ya, sekitar susunya nggak banyak ya, sekitar 30 ml saja kita kasih susu ya, 30 ml ya, susunya kita masukkan ke sini. Kemudian ini saya ada juga nanti akan memanaskan susu untuk dijadikan sebagai buih nantinya ya. Oke. Oke. Sambil saya buat kopinya, saya akan panaskan susunya ya. Kita colok dulu listrik, bisa mendapatkan dia punya. Nah, ini kita colok ke listrik ya, dan kita nyalakan. Nah, ini udah nyala ya, teman-teman bisa lihat udah nyala ya dia. Saya
Selanjutnya ini kita ada alat untuk mengukur temperatur. Khusus susu jika akan dibuihkan itu kita harus ukur temperaturnya sampai di posisi 60 derajat. Tidak boleh lebih dari 60 derajat, karena kalau lebih dari itu nanti rasa manis di susunya akan hilang ya. Jadi ini akan kita panaskan dulu susunya ya. Kemudian selain itu saya akan mengaduk dulu kopi yang tadi saya campur ya. Bentuknya sedikit seperti kayak begini, tapi kalau saya aduk nanti dia akan membuih ya. Nah, ini sangat kurang sekali, saya perlu tambahkan lagi susunya. Oke. Ya, seperti ini ya, kemudian ini kita aduk. Nah, ketika ini saya aduk, kopi ini akan membuih ya. Jadi bisa dilihat kopi dari kopi saset ini pun langsung membuih ya, yang nantinya akan kita gabungkan dengan buih yang ada dengan susu ya. Nah, seperti ini. Karena ini akan saya pakai, kita coba cek temperatur ini udah berapa derajat ya. Ini temperaturnya nanti kita mau sampai di 60 ya. Ini saya cuci dulu. Ini akan saya pakai nanti untuk oke. Susunya kita tunggu sampai dia pada temperatur 60 derajat ya. Dan kalau dilihat ini ada kenaikan ya, dari 30 dia akan terus naik ya. Ini kita gunakan kebetulan kaca. Kalau tidak bisa menggunakan alat ini juga bisa menggunakan alat yang lain ya. Yang terpenting Anda bisa panaskan susunya ya sampai mendekati 60 derajat ya. Nanti akan kelihatan paling gampang mungkin kalaupun tidak punya alat pengukur, lihat aja kapan dia udah mulai berasap ya. Jadi nanti akan kelihatan berasap dia. Dan itu udah mendekati di angka 60 derajat ya. Ini udah 40 ya. Nah, kita tunggu sampai dia 60 derajat. Ketika ini udah mulai ada asap yang keluar ya. Jadi ciri khas susu kalau udah mulai panas itu dia ada asap-asap yang keluar ya. Nah, itu kelihatan ada asapnya. Berarti udah mendekati di angka 50 derajat ya. Jadi paling gampang kalau Anda tidak menggunakan kompor biasa, jangan sampai mendidih ya, tetapi lihat aja bahwa dia sudah mulai susunya berasap ya. Dan itu udah mendekati di angka 60 derajat. Nah, ini sudah 50 ya susunya. Kita tunggu sampai di 60 derajat. Oke. Nah, ini udah mau 60 derajat. Karena dia sudah mau 60 derajat, ini kompornya kita matikan. Ini udah kita bisa matikan kompornya. Ya, saya matikan kompornya. Kemudian saya menggunakan ini untuk saya panaskan ya. Jadi dalam kondisi panas itu kita akan buihkan susunya. Ini. Jadi susu kita buihkan pada saat dalam kondisi panas ya, sampai dia benar-benar membuih.
Nah ini kebetulan agak banyak ya, saya perlu pindahkan sebagian karena ini udah mulai tumpah kelihatannya ya, udah sangat banyak. Nah, saya perlu pindahkan dia sebagian untuk bisa mendapatkan buihnya, atau saya menggunakan putaran yang tidak terlalu kencang ya. Tetap saya buihkan, tetapi saya menggunakan putaran yang tidak terlalu kencang. Nah itu kelebihan kalau kita bisa atur kecepatannya ya. Ini agak penuh ya, saya pindahkan sebagian aja di sini. Nah, kelihatan dia udah membuih halus ya. Jadi teman-teman bisa lihat dengan putaran yang lambat saja kita pakai ya, kita bisa atur sampai dia benar-benar menjadi halus ya. Yang mana awalnya ini susunya hanya beberapa bagian, sampai benar-benar kita dapatkan buih yang halus. Buihnya udah kelihatan halus ya. Untuk mengetahui apa benar-benar buihnya halus, kita bisa menggunakan sendok ya untuk mengecek apakah ini benar-benar sudah membuih dengan sangat halus. Nah, satu perbedaan yang mendasar antara kopi dengan susu ya, itu ini kita aduk ya sampai benar-benar kita dapatkan kondisi buih yang benar-benar sudah sangat halus. Kelihatan ya, halus banget. Oke. Nah, ini udah halus bunyinya. Sekarang kita akan haluskan sedikit ini ya, yang tadi kopinya. Ya, seperti itu. Kemudian kita pindahkan ini ke dalam gelas ya, untuk dapat kopi di bagian bawahnya. Dan selanjutnya akan kita berikan buih ini di atasnya ya. Di bagian atasnya akan kita kasih latte ya. Nah, kita lihat dua perbedaan ya
antara kopi dalgona dengan latte ya. Ini masih nunggu ya bagian atasnya ya. Dan kita bisa bikin 3 lapisan yang unik jika kita di atas ini kita tambahkan lagi kopi ya di bagian atasnya. Nah, jadi ini akan menjadi adonan kopi yang sangat unik ya, latte. Kemudian kita lihat buih daripada susunya ya, dan kita bisa tambahkan kopi di atasnya seperti ini. Kopi yang sangat sempurna. Oke. Selanjutnya kita akan membuat masakan yang lain ya. Ini tadi kita udah buatin ya. Selanjutnya kita akan buat ini kita bisa tambahkan. Kemudian di video selanjutnya kita akan bikin, ini saya akan simpan dulu di sini ya, kopi yang kita buat dalgona dengan ininya ya. Kemudian ini saya cuci ya. Oke, selanjutnya dengan alat yang sama akan kita buktikan apakah kita bisa membuat kita akan buat untuk ini kita mau bikin kue ya dengan alat ini. Jadi kita akan menggunakan telur ya. Ini saya akan menggunakan telur. Kemudian dari telur ini nanti saya tambahkan sedikit mentega ya. Telurnya kita pakai 2 ya, saya masukin telur 2. Oke, ini ada 2 telur yang sudah saya larutkan ya, ada 2 kuning telur. Kemudian saya akan tambahkan sedikit margarin ya, 1 sendok margarin ya. Oke, ini udah saya tambahkan dengan 1 margarin dengan 2 kuning telur. Kemudian setelah sudah kita pakai bikin kopi, alat ini tinggal kita cuci ya, yang sangat mudah ya, seperti ini, dan dia langsung bersih ya. Nah, sekarang kita akan gunakan alat ini untuk membuat adonan kue ya. Apakah ini bisa digunakan? Ayo kita buktikan. Ya, bisa dilihat ya. Ya, jadi dengan 2 butir telur saya bisa gunakan alat ini untuk
mendapatkan adonan yang bagus ya, dan itu sangat cepat sekali. Ya, bisa dilihat adonannya. Dan ini kita kocok terus sampai warnanya berubah ya, menjadi lebih pucat. Ya, 2 kuning telur sudah kita aduk. Nah, ini sampai benar-benar dia mulai agak pucat ya warnanya. Ya, dan ini kita bisa tambahkan beberapa sendok gula ya. Ini gula dan terigu ya. Ini saya akan masukkan 1 sendok teh gula halus ya. Kemudian saya bisa tambahkan juga 1 sendok teh untuk 2 sendok teh untuk terigu ya. Kemudian adonannya kita aduk lagi. Ya. Jika Anda ingin rasanya manis, bisa ditambahkan gulanya. Nah, ini adonannya belum terlalu mengental ya. Nanti kita akan tambahkan terigu secara perlahan sampai benar-benar adonan ini siap untuk kita buat menjadi martabak mini ya. Nah, ini warnanya udah mulai agak pucat ya. Tinggal kita tambahkan terigunya ya. Oke. Nah, ini kita perlu ada stand sebenarnya. Kenapa? Karena dengan stand ini kita dengan mudah, ini sudah 2 tadi ya, saya tambahkan lagi 2 lagi ya. 2 sendok kuning 3 ya adonannya. Kalau masih perlu gula, kita tambahkan gula lagi 1 sendok ya. Dan ini akan kita aduk terus dengan masih menggunakan dengan alat ini. Jadi kita akan terus menambahkan terigu sampai benar-benar kita mendapatkan adonan yang sudah sangat ini ya, agak mengental ya. Oke. Kita tambahkan lagi terigunya, karena terigunya masih sangat kurang. Sampai benar-benar kita dapatkan adonan yang sudah agak mengental ya. Nah, ini adonan kita seperti ini. Nah, ini adonannya sudah mulai mengental ya. Ya, bisa dilihat adonannya sudah mulai agak mengental. Dan itu masih bisa kita putar dengan alat ini ya. Ya, bisa dilihat sudah mulai sangat mengental ya, dan masih bisa kita putar dengan alat ini ya. Kalau kita menggunakan puter biasa, ini pasti sudah tidak bisa berputar ya, karena ini sudah sangat mengental dan puter saya masih tetap berputar di dalamnya. Nah, adonan kita udah jadi ya. Ini adonan kita udah mulai jadi ya.
Dan jika merasa masih belum terlalu kental, kita bisa tambahkan lagi terigu sedikit ya. Ini sudah agak kental, tapi saya mau coba ya dengan saya tambahkan terigu, dan gluter ini masih mampu bekerja di kentalan seperti ini ya, udah kayak bubur jadinya ya, kentalannya udah seperti kayak kentalan bubur ya. Nah, adonan kita siap untuk kita tuangkan ke dalam ramen yang akan kita bikin ya. Oke, selanjutnya kita akan nyalakan kembali kompor ini ya. Dan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan membuat untuk kue yang namanya kue martabak mini ya. Yang pertama kali kita harus di adonan ini kita tambahkan sedikit mentega ya, hanya untuk membuat
ini karet plastik yang digunakan adalah plastik yang sangat kuat dan kokoh ya. Ini mereknya. Nah, ini udah mulai mengembang ya. Kita tunggu ya teman-teman, kuenya akan mengembang dan nanti kita akan lihat martabak kita akan jadi seperti apa. Dan di sini saya sudah siapkan ada keju dengan dan meses ya. Nah, ini dia akan mengembang ya. Kalau dilihat ya, teman-teman bisa lihat ini mulai mengembang ya. Nah, dalam pembuatan kue ini sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa juga dibikin kayak model crispy ya, agak tipis, sehingga nanti martabaknya bisa beragam bentuknya ya, mau yang tipis atau mau yang tebal ya. Nah, ini kita lihat udah mulai mengembang ya martabaknya ya. Selanjutnya kita tinggal tuangkan keju di atasnya dan meses di atasnya ya. Kita bisa tuang. Atau kita tuangkan meses keju di atasnya meses. Martabak mini kita sudah jadi ya. Ini udah matang ya, tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, jadi martabak kita kawan-kawan. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Saya matikan dulu kompornya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya martabaknya. Lihat bagian sininya ya, matang ya martabaknya. Dan martabak ini kita bisa lipat menjadi dua ya. Sangat matang ya, kelihatan martabaknya ya. Jadi teman-teman, satu alat ini saya sudah buktikan bisa membuat martabak ya. Ini ya, kelihatan ya matangnya ya. Dan di bagian dalamnya saya ada kasih keju dengan ini ya. Ya, jadi masih ada adonan lain. Silahkan lihat link di bawah video ini. Kita akan kasih linknya untuk ibu-ibu, emak-emak ataupun anak kosan yang ingin memiliki alat ini. Bisa klik di link di bawah video ini ya. Sekian dulu dari saya. Saya sudah buktikan bahwa satu alat ini mampu membuat beragam jenis masakan kue dan juga bisa membuat beragam jenis kopi. Oke, selamat mencoba teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.